hu ahad hu ahad. Ya Allah ya salam anta salam as-salatu wassalam ala sayyidi salam fi kulli waqti yaumina fabsu maqam salam ya Allah ya salam anta salam wassalatu wassalam ala sayyidi salam fi kulli waqti yaumina fabsu maqam salam antal hamid hamidul awwal antal khabir khabirul akhir antal hamid hamidul awwal antal khabir khabirul akhir syauqul lana ala sayyidina Muhammadin salatu wassalam ya Allah ya salam anta salam as-salatu wassalam ala sayyidi salam fi kulli waqti yaumina fabsu maqam salam nurun azim azimun hakim malik kudus kudusur rahim nurun azim azimun hakim malik kudus kudusur rahim al-marhumah aman ahabbahu ababatu man ahabbani ya Allah ya salam anta salam salatu wassalam ala sayyidi salam fi kulli waqti yaumina fabsu maqam salam wali rasul sirruhana bi dunyana wa akhiratina wali rasul sirruhana bi dunyana
salam lana fi amrina ya Allah ya salam antas salam salatu wassalam ala sayyidis salam bi kulli waqti yaumina wa amsu maqam salamina Muhammadin khalil masyhuri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafi'ina wa mufarrijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linupusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal ashrari wal aswai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Itihabul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah menurunkan berkah dan kasih sayang kepada kita, kepada ibu bapak kita, anak-anak kita, suami atau istri kita, saudara-saudara kita, handai tolan kita, jiran-jiran kita, dan seluruh di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya selalu pada semesta alam ini. Mudah-mudahan Allah menutup segala ajabnya kepada kita semua dan kehidupan kaum muslimin dan dunia sepanjang kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita bicara tentang bagaimana hanutur ruh atau isi daripada ruh kita. Mungkin supaya mudah memahaminya, ruh kita itu memiliki empat kualitas. Ruh yang pertama kualitas jasadiyah. Ruh jasadiyah. Mengerti jalan tanpa gambar lah, mengerti insyaallah. Ruh jasadiyah. Itu secara umum kita semuanya seperti itu. Yang di dalam Al-Quran fitratullahi allati fatarana sa'alaiha latif la tabdila liqalqillah. Fitrah Allah itu suci yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia itu memiliki fitrah yang suci. Tidak ada seorang yang dilahirkan
menjadi berdosa. Subhanallah. Lalu guru, bagaimana kalau orang itu orang tuanya berzina kemudian melahirkan anak? Sering di masyarakat disebut dengan anak apa? Anak kampang, anak kampang ya, anak kampang. Ya kan? Pernah dengar anak kampang lah. Sekalipun dia anak kampang, dia tidak berdosa apa-apa. Subhanallah. Tidak ada sesuatu yang mengaitkan seorang kelahiran kalau dia anak kecil itu meninggal dunia. Masih anak kecil. Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, pemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, dia masuk surga. Subhanallah. Orang-orang Mu'tazilah berkata dia tertahan dari surga. Dia berada di antara dua tempat, namanya manjilatum baina manjilatain. Ujar Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak itu masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak ada dosa. Kata orang Mu'tazilah, biar tidak ada dosa tapi tidak ada amalnya. Karena tidak ada dosa itu tidak mungkin dia dimasukkan ke dalam api neraka, maka surgalah baginya. Subhanallah. Bukankah tidak berdosa itu bagian daripada yang kita kejar dalam kehidupan? Ketika kita berpuasa, Nabi menjanjikan kalian akan menjadi orang yang tidak berdosa seperti bayi yang barulah lahir. Subhanallah. Maka tidak ada dosa itu bagian daripada sebuah kehidupan beragama. Maka indahlah manusia itu pada itu. Kemudian dia hidup. Ketika dia hidup berkehidupan, banyaklah kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tubuhnya. Kotoran itu berbagai hal, yang dimaksud adalah kemaksiatan. Karena kelakuannya juga tidak baik, kadang-kadang ada yang baik, ada yang tidak, tercampur bau dan sebagainya, tercampurlah diri. Maka diperlukanlah diturunkan Allah lah namanya syariat. Syariat. Maka saat itulah orang muslim mukmin berjuang supaya mempertahankan syariat yang ada pada dirinya, supaya dia tetap menegakkan istiqomah untuk melaksanakan syariat di dalam agama. Maka apabila orang itu berhasil, maka di dalam kualitas jasadnya itu terjadilah posisi puncak di kualitas jasad menuju yang disebut dengan ruwani, menuju orang itu sudah sempurna dalam melaksanakan syariat. Akankah dia mendapatkan surga kelak di akhirat? Orang itu mendapatkan surga karena sudah sempurna dia. Namun surganya disebut hanya surganya adalah surga ma'wa saja namanya. Ujar Syekh Abdul Qadir, ya, yakni surga yang paling pertama, tingkat pertama. Tingkat pertama. Nah, kemudian dia berjuang lagi dengan kualitas dirinya, menjadikan dia berada di pada tingkat ruwani, yaitu kualitas ruh yang kedua. Tadi itu kualitas roh jasa dia itu masih pikirannya dunia ada, ya masih pikirannya dunia ada, kehidupan ini ada, karena dipikirkannya habis-habis. Kenapa jadi helikopter itu bisa terbang lah, dipikirkannya juga. Tapi nya sembahyang sudah melaksanakan syariat sudah. Padahal nggak ada gunanya memikirkan helikopter itu, memang bisa terbangnya. Yalah, selama kita tidak tahu ilmunya, ya kita bingung. Tapi kalau kita paham itu bagian dari teknologi, udah bingung lagi kita kan. Ya enggak? Dulu kapal selam kita bingung kan, masa kapal besi bisa nyelam? Yalah, kita menyelam. Langsung sekalian aja menyelam kita. Udah bangun-bangun lagi. Yalah. Belakangan kita tahu ilmu itu, kita enggak bingung lagi. Maka demikian inilah keadaan diri kita pada saat itu. Kita masih duniawi, ada bermikirkan tentang kehidupan, ketakutan kita kepada rezeki kalau tidak terjamin hidup kita. Akhirnya kita mencari rezeki habis-habisan. Kadang kita lalai. Syariat memang sudah dikerjakan tapi masih lalai kita. Lupa dengan Allah, ya lah. Siang malam mencari rezeki aja kita, seolah-olah kalau kita tidak mencari rezeki kita bisa mati kelaparan. Lupa kita. Lalu
Akhirnya orang itu ingin mengembangkan diri lagi, bagaimana agar dia tidak lalai kepada Allah aja wajalla. Itu dawamu zikir. Mulai dia dawamu zikir, masuklah dia ke alam kedua, namanya alam ruwani, atau keadaan diri yang sudah kualitasnya ruwani. Disebut di dalam ilmu ketuhanan namanya ruh ruwani. Ruhnya sudah ruwani. Bahasa Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bahasa Al-Quran, dia itu sudah pada nafs diri, namanya diri mutmainah. Subhanallah. Waribhu hayatul qalbi. Keuntungan orang berada di situ ialah hayatul qalbi. Hayat hidupnya selalu mengutamakan hatinya. Limusyahadati lillahi fi alamil malakut. Dia dapat musyahadah, menyaksikan Allah Azza wa Jalla fi alamil malakut. No, alam malakut ke apa bian? Nun berkisah sedikit lah. Alam malakut lah. Alam itu ada alam lahut, satu paling tinggi itu mujaradah hanya Allah saja. Itu tajarut. Alam tajarut, alam yang hanya Allah aja yang ada. Tidak ada yang lain. Bila yang lain masuk ke situ terbakar. Terbakar. Siapa yang bisa masuk ke situ? Nabi besar Muhammad SAW ketika diizinkan Allah aja wajah. Jibril. Anda berani lagi Jibril waktu Isra Mi'raj lah. Kau aja ya Rasulullah. Di situ ada Baitul Maqmur. Itu yang disebut, bukan ada di Baitul Maqmur. Di situ yang disebut dengan Baitul Makmur. Subhanallah. Alam kabut, alam kosong, tajarut kosong. Di bawah tajarut itu ada namanya alam jabarut. Di bawah alam jabarut ada alam sultani. Ya kah? Kadang ada yang menyebut jabarut sama dengan sultani, ada yang membedakan. Di bawahnya lagi ada alam malakut. Di bawahnya ada alam malakut, ada alam mulki. Ada alam mulki, ada alam ruh. Di bawahnya alam ruh ada alam hayal. Di bawahnya alam hayal ada namanya alam jasad. Kita ini melihat, oh ini Nanang namanya, oh ini Udin namanya. Ini adalah hubungan kita sesama manusia, suami istri, ibu suami istri, namanya di alam jasad namanya. Alam jasad, alam kehidupan jasadiah nafsu. Tambahi lagi angkara murka sebagiannya. Ya kelak. Nah, berperang bakalahi, iyalah angkara murka kan tuh, iyalah nafsu, pinginnya makan yang enak-enak aja makan, iyalah. Nah, inginnya dipuji orang, iyalah. Itu alam jasad namanya. Nah, tadi ada alam arwah, tadi ada alam mulki, ada alam malakut. Orang yang musyahadah, bagaimana orang yang musyahadah pada alam mulki? Alam mulki artinya mulkun, itu kekuasaan. Orang yang sudah melihat kekuasaan Allah, contoh. Kita melihat ayam berjalan, kokok, lalu kita sadar akan jalal Allah aja wajalla. Yalah. Jadi yang ketika itu kita melihat ayam bergerak itu, kita melihat jalal kebesaran Allah. Kita merasakan kebesaran Allah aja wajalla. Maka saat itu yang kita lihat berarti jalal Allah. Berarti kebesaran Allah aja wajalla. Saat itu kita masuk kepada namanya alam mulki, alam kekuasaan Allah aja wajalla. Ayam tidak mungkin bisa bergerak tanpa qaim, kehendak Allah aja wajalla. Tidak mungkin bergerak kalau tidak ditentukan Allah pada ajalnya. Yalah. Nah, kita melihat diri kita bercermin, subhanallah. Lupa kita lawan diri kita nih, yang kita ingat adalah bagaimana hebatnya Allah aja wajalla. Kita sudah masuk di bermacam varian. Varian pertama alam mulki, di situ juga ada alam malakut. Nah, tapi kita memahami alam mulki. Bagaimana alam mulki? Alam malakut. Alam malakut ialah satu sama lain saling ketergantungan di bawah tunduk kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Al-Hayat. Contohnya, ternyata kita ini sama, semua makhluk ini bergantung pada napas kita. Iyalah, coba pian tidak bernapas. Kawa berapa menit? Hah?
paling 5 menit, 2 menit, 1 menit, nggak bisa lagi kita. Kalau kita tidak dikasih Tuhan makan, gimana caranya guru? Tuhan tidak bisa memberi makan? Gampang. Panen, nggak ada yang panennya ya Pak. Nah, iyalah, makan apa kita? Makan roti guru tepung nggak ada yang ngirimi ya Pak kita. Makan guru makan rambutan, musim rambutan nggak ada. Makanan habis semuanya dimakan basi iyalah. Hebatnya bagaimana Namrud itu hanya kalah dengan seekor semut, ya enggak? Mati dia. Nah, kita enggak ada berdaya, kita bergantung ternyata dengan oksigen, kita bergantung dengan makanan, kita bergantung dengan kesehatan kita, yalah. Kita pun ada dilahirkan oleh ayah dan ibu kita, tergantung, berarti terikat sama selain. Ini adalah kekuasaan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Malakut itu artinya kekuasaan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang maha besar, maha agung di dalamnya? Allah Azza wa Jalla. Bisi istri, kenapa istri Anda suka dengan Anda? Bukan karena hebat Anda, tapi Allah meletakkan hatinya supaya dia melekat kepada Anda. Subhanallah. Jadi ini bapak istri pian di rumah pian tinggalkan ke pengajian, insya Allah nanti ada jadi rumah pian. Lah, ya lah, bulah bu, ada aja suami ibu. Kenapa jadi terdekat? Kenapa ibu saling cinta mencintai kepada suami ibu? Masya Allah, Allah lah yang melekatkan hati kita. Hilangkan kebencian di hati kita, karena kebencian tidak bisa menceraikan orang antara dua suami istri. Tetapi kebencian itu menggelisahkan hati manusia. Jadi sia-sia. Kalau sudah Allah meletakkan Anda suami istri sebagai jodoh yang tidak berpisah sampai kepada kematian Anda merenggut, bagaimanapun juga tidak bisa berpisah. Subhan. Meskipun satu sama lain saling benci. Makanya ada kala suami istri itu nong bakalahi tiap hari, bakalahin kayak warik tuh. Adalah pernah bu melihat bu, nang laki bakalahin, istri bakalahi, ya lah tiap hari bakalahi terus. Tapi sampai ketuha, sampai anakan 5 ada anak, Pandawa 5 anak, tetap kayak kalinya suami istri masih, iyalah. Karena Allah menghendaki mereka tetap bersatu dalam kehidupan rumah tangga. Ini ketergantungan yang disebut dengan alamul malakut. Dalam kitab Insanul Kamil, Syekh Al-Jili ingin mengisahkan, menegaskan sedikitlah, dikit guru nih supaya pian tahu. Paklam, ketahuilah, ayyadakallahu biruhi minhu. No, bahasanya semoga Allah selalu menguatkan dengan ruhnya Al-Qudus, ruhnya yang suci. Nabi Isa itu, Nabi Isa ini rahasia nih rahasia bu, ini rahasia bu ya, amalan nangarakan dia. Nabi Isa itu dia sakti enggak Nabi Isa itu? Sakti lagi Nabi Muhammad. Ini Nabi Isa kita kisahkan. Sakti enggak? Apa salah satu kesaktian yang pian tahu? Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang sudah mati. Hidup orang mati. Tapak-tapak sidin hidup. Di mana aku jar? Ayo bangunlah dulu jar Nabi Isa. Aku ada yang ditanyakan sudah. Di dalam Al-Qur'an disebut wa ayyadallahu lahu biruhil qudsi. Allah kuatkan dia dengan ruh qudsi, ruh yang suci. Makanya ada doa ayyidni biruhil qudsi, ayyidni biruhil qudsi. Nah, bila pian pina tidak bersemangat melihat istri pina istri kone dikatakan bungol pina pintar misalnya. Kuatkan roh pian, semangat pian menjadi kuat. Nah, lemah semangat. Ya lah, istri jo melihat suamiku nih, aduh, nah, tidak ada semangat hidup. Ayyidni biruhil qudsi. Bacaannya ayyidni. Bu, ayyidni ditulisakan kah? Nulisakin lah. Hah? Ayyidni biruhil qudsi. Ya Allah, kuatkan aku biruhil qudsi. Dengan ruh yang suci. Tapi ada lagi yang bagus pada itu. Ayyidni biruhi nabiyina Muhammad. Nah, yang paling bagus lagi. Ayyidni biruhi Nabi Muhammad. Enaknya dibaca ayyidni biruhi Nabi Muhammad.
Nah, nggak bisa lagi disihir orang tuh pian. Bila disihir orang lihat aja. Duit orang. Kon ngeluarkan 30 juta, 20 juta. Aku nyala dibekam orang kah dia, Pak? Hipnotis lah. Digendam orang, nah kon 20 juta keluar. Iyalah. Ini kayak ini aja. Nggak ada penguatnya di tubuh. Wah. Bini 2-3 penguatnya tidak ada apa pian? Nah sama toh. Nggak ada penguat hidup. Siapa yang bisa menguatkan kita? Allahumma ayyidni biruhi nabi fa'lam, ketahuilah. Wa anna allaha kana qabla ayyakhlaqal khalqa bi nafsihi. Sesungguhnya Allah sebelum dia menciptakan alam semesta, pada masing-masing diri alam semesta itu, wa kanatil mawjudatu mustahilakatun fihi, maka semua yang mawjudat, semua yang diadakan ini mustahilakatun fihi, semuanya mungkin terlihat mustahil, tapi dia ternyata bukan mustahil. Walam yakun lahu juhu fi syai'in minal wujudi. Tidak ada penampakan pada sesuatu wujud itu kecuali hanya diri Allah Azza wa Jalla yang ada. Watil kalhiyal kanjiyatil makfiyah, itulah yang disebut dengan kanjul makfiyah, perbendaraan yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Azza wa Jalla apa gerang yang dilakukan Allah. Subhanallah, tidak ada pertanyaan. Wa abara anhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil umma allazi ma fawquhu hawa wa ma tahtuhu hawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bil umma dengan seperti awan-awan atau seperti kabut-kabut. Al umma itu kabut bisa, allazi ma fawqahu, yang ada di atasnya maupun yang ada di bawahnya tidak lain adalah hanya hawa saja. Bayang kita kabut saja, yang ada kabut saja, seolah-olah kabut bahasa kita, tapi sebenarnya tidak ada sama sekali, tidak ada apa-apa, kosong. Ruangan pun tidak ada, bayangkan kan ruangan adalah, tidak ada ruang. Makanya jangan disebut Allah itu dalam ruang. Kalau Allah itu dalam ruang, berarti Allah itu kalah dengan ruang. Allah duduk di atas kursi, berarti Allah kalah dengan kursi, tidak boleh. Nah, Allah itu tidak dalam ruang, tidak keluar dan tidak masuk. Nah, tidak juga keluar, tidak juga masuk. Nah, ayo bayangkan, dosa dibayangkan itu Bang, diyakini sudah. Ya kah? Nah, dosa dipahami dulu. Ini gampang aja mendengar aja ini. Saya mana tadi? Terus akankah? Terus akanlah. Subhanahu muruni jar. Li'annal hakikatal haqa'iq fi wujudiha laisa laha iktisas binisbati minan nasabi. Inilah hakikat yang sebenar-benarnya, hakikat pada wujudnya, yaitu tidak ada keistimewaan apapun yang dinisbahkan pada pertalian nasab apapun. La ilama huwa a'la wala ilama huwa adna. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih dekat. Wa wal yaqutul bayda allati waradal hadisi anha. Inilah yang disebut dengan yaqutuhul bayda, yaitu keadaan putih bersih seperti yakut. Yakut itu batu yakut tapi putih cemerlang. Bayda allati waradal hadis, sebagaimana disebut dalam hadis, annal haqqa subhanahu wa ta'ala kana qabla ayyaklukal khalqa fi yaqutil bayda. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah sebelum menciptakan segala sesuatu fi yaqutil bayda, dalam keadaan yaqutul bayda, dalam keadaan terselimut dengan yakut yang putih. Maksudnya keadaan yang tidak bisa dipahami kecuali kalau dibahasakan juga seperti sinar putih saja yang ada. Nah, seperti kertas putih lah, gitu kan? Nah itu nanti. Nah ini belum, alam semesta belum ada lagi nih, belum ada yang adanya ada nih, belum ada kata-kata ada pun belum ada lagi, kata-kata ada pun tidak ada lagi. Yang ada siapa? Hanya dia. Dia itu siapa? Tidak tahu kita. Tapi kalau bahasa agama namanya Allah. Iyalah, itu mah Allah. Subhanallah. Lalu dia
Falamma aradal haqqa subhanahu wa ta'ala ijadu hajal alam nazara ila hakikatil haqa'iq. Ketika Allah ingin mengadakan wujud yang ada sekarang ini, dia cukup memandang saja nazara ila hakikatil haqa'iq. Dia hanya memandang saja hakikat ini, maka terjadilah apa yang terjadi sebelum yang ada. Maka sebelum ada yang ada ini, adanya perbuatan Allah aja wajalah. Sebelum perbuatan itu pasti maknanya adalah iradah, kehendak Allah. Bagaimana Allah menciptakan? Sedia ada. Kalau kita menciptakan rokok, menggiling dulu kita menggiling rokok dulu ya lah. Pian menciptakan anak pian gak Pak? Bawa pangsar di ranjang. Ya kalau iyalah, itu menciptakan, itu manusia ya kan. Allah tidak ada begitu. Cukup berkehendak saja. Ija arada sayaan, apabila berkehendak dia segala sesuatu, kun fayakun. Bukan berkata kun, tidak. Ba'aroda aja, dia berkehendak saja. Aku ingin menciptakan makhluk, aku ingin menciptakan wujud yang ada, maka adalah sesuatu. Wa in syi'ta qulta, mungkin engkau berkata ila yaqutul bar ila yaqutihil baido allati hiya aslul wujud binajril kamal. Dengan pandangan yang kamal sempurna, pajabat pasarat maka diadakanlah Allah setelah itu, setelah seset air nantinya. Makanya di dalam Al-Quran nanti sedikitlah, dalam Al-Quran surah, ingat aja amalan itu ini amalan itu ya tujuannya supaya keluar amalan tuh, jadi habis sudah misinya. Nah mana tadi, nah kelihatan lah. Nah ini waja'alna minal ma'i kullasain hayyin, maka kami adakanlah minal ma'i dari air itu kullasain hayyin, segala sesuatu menjadi hidup. Jadi setelah itu tuh, itu yang ada kisah kena Nur Muhammad, kisah akal, yalah, kolam, ada nggak penciptaan pertama tuh. Nah, ruh, asal segala ruh itu ya ruh yang disebut dengan Ruh Muhammad. Itu pun kita aja menyebut Ruh Muhammad tuh. Pada sebutannya ya Allah menciptakan satu saja, satu titik saja, satu kehendak saja, satu kehendak, tidak ada yang lain. Saking dahsyatnya, agungnya Allah ini, terciptalah. Mulai penciptaan itu bentangan putih. Nah, baidoh, bentangan putih. Setelah bentangan putih itu terjadi uap, kemudian terjadilah air. Dari air itu mulai sumber kehidupan terjadi. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 30, setelah uap itu waja'alna minal ma'i kullasain hayyin afala yu'min, apakah kalian tidak bisa beriman? Iman dah kita nih, beriman dah? Beriman kita kepada Allah. Ya, ajaibnya Allah. Lalu tiba-tiba terselimutilah dari uap itu, dari air itu, lapisan-lapisan langit, 7 lapis sampai lapisan-lapisan bumi, 7 lapis bumi. Karena ukuri di rumah lapisan bumi itu berapalah? Menyalam pian ke bumi. Ya kalau lah lapisan bumi itu 7 lapisan langit, dan yang pada awalnya langit dan bumi itu satu padu, jadi satu padu saja. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 30 lagi, awalam yaral ladzina kafaru, apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak melihat? Betul, kami tidak melihat, tapi kami harus yakin ya Allah. Alladzina kafaru, orang-orang kafir mengingkari tentang ini. Annas samawati wal ard, bila pian mengingkari ini, pian juga jadi orang kafir. Annas samawati wal ard, sesungguhnya langit dan bumi itu kanata rotkon, asal mulanya adalah rotkon. Rotkon itu satu padu, langit dan bumi itu sama saja, karena dia bersumber dari air juga adanya, dari uap-uap air. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman, papataknahuma, kemudian kami belah dia. Kami belah langit dan bumi itu, ada langit dan ada bumi. Subhanallah. Sampai situ gini dulu lah. Nah, masak kena kepala pian. Ya kalau sekedar tahu aja. Nah, untuk apa itu guru? Iktibar pada hati kita supaya kita makin mengagungkan,
makin percaya kepada Allah ini. Nanti hubungkan dengan rezeki. Oh, berarti aku ini sudah dijamin rezekiku. Oh, berarti aku ini sudah dijamin selama aku baik saja Allah baik kepadaku. Bahkan aku tidak baik pun Allah baik, apalagi aku baik. Nah, yalah, Allah tidak tergantung dengan kita, kita yang tergantung kepada Allah aja baca. Nah, ini alam. Nah, sebenarnya ini jiwa orang alam di alam kawasul kawas sudah, wali kutub sudah. Yalah, tapi tidak apa-apa kita mendengar, sekedar tahu. Kita masih di awam biasa, tapi kita mendengar itu yang penting bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.